Pemirsa, tak lama lagi publik akan tahu tuntutan bagi para terdakwa kasus pembunuhan Yosua. Akankah mereka semua dituntut dan divonis maksimal? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung bersama pengamat hukum pidana sekaligus mantan hakim, ada Asep Iwan Irawan. Kang Asep, selamat siang. Selamat siang, sehat selalu, semangat selalu. Sehat selalu, Kang. Kang, jika melihat dari jalannya persidangan yang sudah memasuki babak akhir ini, apakah jaksa akan memberikan tuntutan maksimal terhadap Ferdy Sambo, Kang? Ya, seharusnya tuntutan maksimal kalau saya jaksanya, tapi nampaknya mungkin jaksa tidak nuntut maksimal ya. Ya pasti mainnya di tahun atau paling tinggi juga seumur hidup. Karena apa? Ketika jaksa menuntut harus ada alasan filosofis, yuridis, sosiologis, atau bahasa hukumnya etos, logos, patos. Artinya jaksa harus mempertimbangkan, sama nih, pertimbangan jaksa maupun hakim juga sama ya. Bahwa dia harus mempertimbangkan secara yuridis, bisa nggak dia nuntut mati seumur hidup atau penjara? Boleh, karena 340 pasti kena ya. Nah, dia pasti menjadi tuntutan itu. Kedua, secara filosofis semakin tinggi kejahatannya, akibat dampaknya semakin tinggi pula harus tuntutan maupun vonis hukumannya. Kemudian secara sosiologis harus ada 3 unsur yang dikandung, yaitu harus dia memberi kepastian. Artinya yang dijatuhkan pidana itu adalah kepastian, ya hukum harus ditegakkan di Republik ini. Ya depan hukum sama satu itu. Kedua, secara manfaat, ini harus bermanfaat supaya orang tidak melakukan perbuatan yang sama. Kalau orang melakukan perbuatan yang berat, maka tuntutan dan vonis pun akan berat. Kemudian juga secara keadilan, inilah keadilan bagi siapapun di Republik ini, keadilan harus ditegakkan, yaitu keadilan yang berkemanusiaan dan berkeadaban demi keadilan sosial. Artinya ada ya pernyataan bahwa siapapun melakukan perbuatan ini adil kalau dihukum berat karena ada korban. Korban tidak hanya meninggal, ada yang dipecat, di PTDH dan diprotes secara etis. Artinya besok saya berharap si jaksa menuntut maksimal untuk FS dan PC. Nah, kalau mungkin KM, RR, karena penyertaan sesuai derajatnya turun dikit. Tapi untuk ya harus dibebaskan ya karena jelas perintah jabatan, alasan penghapusnya itu ada, itulah yang dibenarkan merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar secara hukum karena dia melaksanakan perintah jabatan. Itu yang jelas 5 itu besok akan menghadapi. Tapi saya duga ya FS tidak dituntut maksimal, PC juga apalagi, yang mungkin yang KMRR biasa-biasalah tuntutannya. Tapi untuk Richard nampak aja mungkin karena tidak pernah ada dalam sejarah Republik ini, ya ada keberanian jaksa menuntut bebas terhadap perintah jabatan yang seharusnya ini sudah mau mulai dilakukan, ya karena pengadilan bukan untuk menghukum tapi mengadili. Ketika mengadili orang melakukan perbuatan ada alasan penghapusan itu dibenarkan secara hukum, harusnya jaksa berani untuk bebas terhadap Richard. Oke, Kang Asep, tapi kan kemarin sempat beredar, walaupun kita masih belum tahu nih apakah benar atau tidak soal putusan yang memang belum diyakini kebenarannya, putusan seumur hidup untuk Ferdy Sambo. Jika melihat vonisnya seperti itu, tuntutan seumur hidup, menurut Kang Asep seperti apa? Nah inilah karena memang ada gerakan-gerakan tertentu untuk merusak hakim, ya sekali lagi untuk merusak hakim untuk tidak berani menjatuhkan vonis. Itu saya duga ya kelompok-kelompok tertentu yang memang tidak berharap bahwa hakim, katakanlah memang secara etis nggak boleh hakim ngomong, tapi kan nanti hakim akan katakanlah ya sekarang kata-kata itu benar misalkan, itu kan baru ketua majelis, kan ada 2 anggota, itu kan mereka harus musyawarah hakim sempat tertutup, itu bisa aja kalau katakanlah misalkan ketua majelis menyatakan seumur hidup, tapi kalau 2 hakim anggota menyatakan mati, ya ketua majelis kalah di voting. Gitulah nanti silakan ketua majelis dissenting opinion kalau itu benar ya makanya masih mungkin saya berharap ya untuk FS ini jatuhkan mati gitu kan karena memang dampaknya sangat besar sekali, korbannya sangat banyak dan merusak citra institusi ya, institusional, personal, bahkan persaudaraan dengan segala kebohongannya dia lakukan terus ya ngeyel gitu kan. Jadi ada ketidakjujuran dari yang bersangkutan adalah seorang perwira. Itulah yang sering saya katakan, kita banyak bersyukur dari pengalaman perkara ini ya, ada orang kecil membuka aib yang lebih besar, tapi ada orang besar tidak pernah membuka aib yang kecil. Itulah kelicikan dan kepicikan, tapi kita akuin kecerdasan dan keberanian, kejujuran dari Ican. Makanya ketika hukuman itu dijatuhkan, katakanlah ya oleh ketua majelis baru berbicara seumur hidup, itu belum tentu karena 2 anggota bisa mati, bisa penjara. Kita tunggu musyawarah. Jadi di pengadilan itu walaupun 3 orang, walaupun ketua majelis tidak menentukan, yang menentukan adalah ketika musyawarah ketiganya. Kita tunggu hasil musyawarah dari ketiga hakim ini, apakah nanti putusannya bisa maksimal atau tadi seperti yang Kang Asep bilang, ini ada kemungkinan seumur hidup atau bahkan kurang dari itu semua. Terima kasih banyak Kang Asep Iwan Irawan, pengamat dan juga ahli hukum pidana. Terima kasih atas kebersamaannya bersama kami di Metro Siang.